SG1P on air in 3, 2, 1. Welcome back guys ke SG1P. Sebelum kita mulai, kita jargon dulu yuk. SMA Kristen Gloria 1 Pasti pasti sip set. Kita kedatangan tamu yang luar biasa sekali ya teman-teman. Ini siapa nih? Ayo. Oh, saya. Oh iya, siapa lagi dong? Ayo perkenalkan Bel atau Ya, perkenalkan jadi- diri sendiri? Ya, Mungkin kan? Oh, enggak deh. Jadi kita kedatangan alumni dari SMA Kristen Gloria 1 ya guys. Jadi ini adalah Koko Benyamin Krishna. Luar biasa. Yang dari sana kanan tepuk tangan. Yang dari kiri tepuk tangan. Luar biasa. Yeay. Oke, mungkin kita mau intermezzo dulu Pak Benyamin. Pada saat dulu di SMA Kristen Gloria 1 nih, ada nggak sih guru yang mungkin bisa dikatakan paling berkesan atau mungkin paling dikenang guru dari SMA Kristen Gloria 1 nih? Semuanya berkesan sih. Selesai dong jawabannya. Nggak ada pertanyaan lagi dong. Yang paling berkesan. Nah, Iya. Mem Ing dulu ngajarin Inggris sih. Keren. cuma gitu aja nih. Oh, Nggak ada ya lain. soalnya apa ya, dulu banyak tengkar sih. Enggak tengkar. Cuma Oh. diskusi. Diskusi dengan Diskusi. sedikit amarah gitu. Iya. Iya. Kan harus harus menumpahkan emosi. Tapi kan dari diskusi itu membawa kenangan sampai sekarang. Benar. ya. Makanya sampai sekarang kan inget tuh dia. Mungkin kalau juga mau tanya lebih lanjut nih, ada gak sih mungkin kenangan-kenangan dulu sama teman-teman atau mungkin kenangan di suatu spot di tempat di SMA Gloria 1 ada gak mungkin? Apa ya? Mungkin dulu tuh sering dipanggil ke ruang wakil kepala sekolah. Tapi buat belajar olimpiade. Oh, Oke. merendah untuk meroket ya. Ya, tapi jadi kayak sering kayak apa di sana belajar sama teman, bawa buku besar gitu, terus kayak ngobrolin. Anak olim. Alim. Jadi Koko ada nggak sih guru favorit gitu dari SMA Gloria 1? Susah tuh pertanyaan. Ya Pak Ben sih, saya Pak Ben aku lumayan respect sama dia. Dia juga Iya. sabar orangnya sama murid-murid yang nakal dulu pas Iya. zaman aku. Ya, terus namanya sama lagi sama aku. Iya, lumayan respect lah. Ya. Karena gembala gembala dari domba-domba yang tersesat Pak Iya, Ben itu. benar. Oke, lanjut mungkin. Kalau dari Pak Ben, mungkin ada nggak yang masih diingat sampai sekarang? Kayak apa mungkin Quotes-nya. gesturnya, quotes-nya, cara bicaranya. Iya. Oh, aku ingat dulu Pak Ben tuh kalau ngajari papan Heeh. nulis, nggak pernah kalau nulis Tuhan Yesus dia nulis Kristus biasanya, dia nulis Xtus atau kayak gitu, nggak tahu sih, aku yang ingat itu doang sih. Oke. Oh. Agak Terus Pak Ben juga berat. suka ngajar band, dia main keyboard. Jago. Jago. Pak Ben Jago. memang pemain musik. Kalau Pak Ben mungkin saya tidak berani mengkritik ya. Luar biasa, sosok yang luar biasa gitu. Iya. Mungkin dari Stefano dulu ada yang mungkin mau ditanyakan. Apa tuh? Apa tuh? Waduh. Jadi gini, kalau kita melihat ya, maksudnya Ko Benyamin ini kan sosok orang yang intelektualnya itu di atas rata-rata lah. Betul. Iya. Ya. Mungkin. Pertanyaan paling sederhana dulu deh, yang mungkin sering ditanyakan. Dulu mamanya ngidam apa ya? Iya. Kita punya anak cewek. Tapi keluarnya Nggak apa, it's okay. Iya. Makan apa kok bisa pintar? Iya, makan apa lah, kira-kira lah. Enggak lah, makan sama kayak kita semua di sini. Sushi teh mungkin. Nyebut merek. Nggak boleh. Oke, jadi mungkin ya makannya sama ya, tapi mungkin usahanya yang berbeda. Mungkin kalau terkait ini yang kita bicarakan kan terkait bagaimana Pak Benyamin ini berkuliah di luar negeri nih. Nah, kira-kira apa sih untuk teman-teman sekalian yang mungkin nonton, apa yang perlu disiapkan mulai dari kelas 10 mungkin sampai kelas 11 12 mungkin bisa diceritakan. Iya kok. Ya pasti dari awalnya pasti nanya ke diri sendiri gitu sih. Kayak
mau ngapain sih aku ini? Mau kuliah di luar atau kan kadang-kadang orang nggak panggilannya bukan buat sekolah di luar, mungkin sekolah di sini juga nggak apa-apa, tapi ya kita semua harus kritis gitu. Iya. Jangan ikut alur atau jangan go with the flow terus. Mungkin teman-teman semua, oh, aku mau ke universitas ini atau aku mau ke sini semua. Oh ya teman-temanku semua ke sana, ya aku harus ke sana juga. Jadi ya dari sejak awal ya mesti kritis sih. Aku mau ngapain, gimana caranya aku ke sana dan mesti Iya. proaktif buat cari tahu sendiri gitu. Jadi pas Koko dari sini pindah ke Jerman gitu, kan pasti ada sedikit perubahan ya kok, kayak culture shock dan Iya. lain-lain. Mungkin bisa diceritain kok? Ya, apa ya, pasti kayak kalau terutama di Jerman ya, kayak semua harus ngelakuin sendiri gitu kan. Kayak dulu baju kotor ya udah taruh di tempat laundry terus selesai kan. Iya. Besoknya udah kelipet gitu. Beneran udah jadi. Tapi di sana kayak ternyata nyuci baju kayak gini, ternyata ngeringin baju kayak gini, nyetrika tuh kayak gini. Bahkan bersihin rumah aja atau bahkan masak gitu kan. Terutama pas aku datang ke Jerman, mungkin makanan-makanan yang aku suka di sini kan susah tuh ditemuin gitu kan. Jadi aku mulai belajar masak itu pas di Jerman. Jadi ya mungkin kadang makan luar terus juga mahal gitu kan kalau di luar gitu. Kalau mau tiap hari kan susah. Jadi mungkin kadang-kadang ngeliat gimana sih cara masak. Nyalain kompor aja dulu nggak pernah gitu. Pas di Jerman juga mulai ngerti gimana sih ini gitu. Jadi mungkin culture shocknya itu sih kayak gimana ngidupin kayak hidup sendiri rumah di Bukan masalah budaya ya, tapi bagaimana kita merawat diri sendiri sih, beradaptasi dengan itu. Kau boleh tahu masak apa ya? Belajar masak apa? Masak apa? paling gampang nasi goreng pasti kan nasi goreng aman gitu kan. Susah kayak bikin nasi goreng nggak enak gitu. Tapi mungkin sebelum itu Pak Benyamin, mungkin bisa dikenalkan dulu, maksudnya S1-nya di university mana gitu di Jerman. Mungkin teman-teman pengen tahu. Oh ya, dulu aku satu di Jerman, di kota Aachen namanya. Kota kecil yang mungkin nggak terlalu terkenal. Biasanya kalau orang Indonesia jalan-jalan ke Jerman nggak ke sana. Biasanya kalau aku ngomong ke orang Indonesia biasanya itu sekolahnya Pak Habibie dulu. Terus aku sekolah teknik mesin di sana pas S1. Baru setelah itu kayak aku rencana buat S3 dan S2 di Amerika. Terus aku ke Stanford. Ya, buat itu. Namanya apa Pak Benyamin? Maksudnya Nama universitasnya ya? Di Jerman namanya RWTH, jadi kayak RWTH Aachen. Jangan disingkat dong, yang nama aslinya. Bahasa Jerman sih. Sekarang kita belajar. Iya. Oke, RWTH itu singkatan dari Rheinische Westfälische Technische Hochschule. Jadi Rheinische Westfälisch itu nama region kayak di Jerman, provinsi. Terus Technische Hochschule itu kayak Technological University. Rheinische Westfälische Technische. Technische. Oh, Technische itu teknik. Iya. Oh, pintar. Oke. Bisa jadi nggak Pak Benyamin? Kalau ngomong aku cinta kamu dalam bahasa Jerman gimana? Ich liebe dich. Oh, ini berdua. Oh, tahu kalau yang lain. Aku sayang kamu gitu. Oh, thank you. Oh, bukan. Bahasa Jermannya. Salah. Sama sih kayak cinta sama sayang di sana. Tuhan mengasihimu deh. Gott liebt dich. God liebt dich. Ya. Sudah cocok. Cocok loh. Masuk. Kayak apa? Medok-medok Jerman gitu. Kan banyak sekali siswa-siswa sekarang itu termasuk kami ya kok itu yang menganggap kalau masa-masa SMA itu masa-masa bodoh. Nah, kalau menurutnya Koko nih, Koko kangen nggak sama masa-masa SMA? Ya pasti kangen lah masa-masa bodoh gitu. Apa ya, mungkin kadang-kadang aku tuh mimpi pas kayak di luar itu mimpi. Aku pas di mimpi itu tiba-tiba ada kayak aku tuh harusnya ulangan gitu. Terus ulangan sejarah, aku belum belajar sama sekali. Jadi kayak itu mimpi buruk. Aku kalau mimpi gitu keringetan. Tapi kangen lah, maksudnya zaman-zaman SMA kayak sama teman-teman, ketemu orang yang sama terus. Ya semua zaman pasti ada kangennya. Aku kangen juga teman-teman aku pas di Jerman. Kangen sama teman-teman pas SMP juga. Tapi pas SMA ya mungkin itu kan masa-masa kayak mencari jati diri gitu kan. Aku main band lah atau kayak aku belajar olimpiade lah. Jadi ya mungkin kangen sih masa-masa kayak mencari jati diri gitu. Oh iya. Koko pas SMA ikut OSIS atau organisasi? Ya aku ikut OSIS pas dulu di SMA. Oh, keren. Kalau menurut Koko nih pentingan lomba atau OSIS sih?
Banyak berat ini. Ini berat ini. Kalau kamu di OSIS enggak. Ya menurut aku semua penting, ada pentingnya gitu sih. Buat aku personally ya lomba-lomba itu memang apa ya, ada kulturnya gitu sih. Kayak kita dulu teman-teman lomba itu belajar bareng, terus ke tempat lombanya ke sana bareng, kayak aku jemputin teman aku terus kita ke lombanya bareng. Habis lomba kita stres, nggak tahu menang atau enggak, makan habis itu di GM atau gimana gitu. Ya itu ada seru-serunya sendiri juga gitu sih. OSIS juga ada serunya juga, kayak ngurusin bareng sama teman-teman. Kadang-kadang nggak tidur bareng buat kayak ngurusin satu event sesuatu gitu. Tapi ya mungkin kalau aku sendiri mungkin lebih berkesan pas lombanya gitu karena lebih lama. Tapi ya pasti buat semua orang pasti beda-beda. Mungkin gini, saya mau tanya Benyamin. Boleh. Nggak bayar loh. Ya nanti saya kasih tagihannya. Kalau misalkan namanya kalau dari pengalaman Pak Benyamin kan banyak tuh di SMA banyak cerita. Kira-kira pada saat dulu masa SMA ada gak sih nilai-nilai penting yang didapat dari SMA Gloria 1 ini untuk kira-kira pada saat di luar negeri itu aku bisa mempraktekkan ini loh. Karena di SMA misalkan aku diajar renungan tiap pagi bisa aku praktekkan di sana, atau nilai-nilai apa lagi tuh yang mungkin bisa Pak Benyamin praktekkan? Gak tau ya ini cringe atau enggak, tapi sebenarnya core value Gloria itu keren sih menurut aku. Ini bukan disuruh orang ngomong nih ya. Masih inget gak? Ayo. Ingat lah. G-nya Godliness. Siap. L. Lifelong learning. Oke. Obedience. R. Responsibility. I. Integrity. A. Adaptability. Keren. Luar biasa. Memang core value Gloria itu luar biasa. Selesai ini podcast. Belum. Coba dianukan satu-satu, dideskripsikan satu-satu. Kalau G-nya Kenapa berkesan gitu gimana? Kalau G-nya ya pasti godliness. Jadi kayak aku juga ngerti itu yang paling pertama. Jadi itu benar-benar semua hal yang aku lakuin harusnya itu mencerminin Tuhan gitu loh. Kayak aku kerja atau aku kayak bersosialisasi atau aku bikin rencana ke depan harus buat aku mikir sebenarnya tuh apa yang Tuhan mau aku lakuin atau enggak gitu. Terus lifelong learning mungkin kayak kita kalau dengar lifelong learning kayak gila belajar sampai mati gitu. Kayak belajar matematika sama Pak Jo sampai mati kayak gitu. Tapi sebenarnya kayak yang dipelajarin ini kan nggak cuma dari ilmu akademik aja, tapi sebenarnya belajar tentang diri kita sendiri, tentang orang lain, tentang dunia ini. Ya aku ngerasa itu lifelongnya itu sih yang menurut aku berkesan dan itu humbling menurut aku karena kadang-kadang orang kayak ngerasa yang orang-orang sombong itu merasa mereka udah tahu semuanya gitu loh. Betul. Tapi sebenarnya kayak ya lifelong learning kan, kayak sepanjang hidup ini kita tuh nggak bakalan selesai belajar, kita selalu bisa mempelajari hal yang baru gitu. Betul. Kalau aku singkatnya aja, obedience. Kadang-kadang obedience itu juga mengerti kenapa kita tuh harus patuh gitu. Kayak nggak cuman karena ini aturannya, tapi benar-benar ngerti dan itu nunjukin respect juga sih ke Tuhan, ke orang tua kita atau ke orang yang berotoritas gitu. R responsibility. Panjang jadi ini. Saya nanya. Contohnya siapa ya? R ya responsibility pasti apa ya, awareness gitu. Kadang-kadang kita tuh nggak perlu harusnya kita tuh nggak perlu dikasih tahu satu-satu kayak tanggung jawab kita sendiri itu apa sih. Tapi seharusnya kita tuh ngerti loh responsibility gue sebagai student tuh apa, responsibility gue sebagai anak itu ngapain sih sebenarnya. Ya sebenarnya tadi aku yang mau paling highlight integrity. Karena ya dunia ini tuh kayak ya integritas tuh kayak satu core value yang kayak susah banget carinya. Betul. Di mana-mana lah, kayak nggak cuman ngomong jujur atau nggak pernah bohong, tapi benar-benar kayak nunjukin apa yang di luar itu benar-benar kita gitu. Menurut aku tuh kalau aku respect banget sama orang yang punya integritas, teman. Kalau emang dia nggak bisa ngelakuin sesuatu atau bukan sesuatu yang bukan dia, ya dia nggak apa-apa, dia berintegritas, teman. Dia nggak pernah fake it, dia nggak pernah kayak aku coba menjadi orang yang bukan aku, bukan jadi diriku, tapi benar-benar menunjukin apa yang kayak value apa sih yang dia anggap penting itu dia tunjukin gitu. Jadi integritas. Adaptability, I think it's self-explanatory. Jadi ya aku sempat pindah negara 2 kali. Ya menurut aku kadang-kadang susah pas aku pindah ke Jerman. Banyak belajar hidup mandiri. Ada aku bilang
Tapi banyak teman aku orang Indo sebenarnya. Tapi pas aku pindah ke Amerika, aku kayak mutusin aku mau bertemanan sama orang-orang luar juga gitu. Secara kultur pasti beda kan. Cara ngomong, kayak cara teman gimana, mungkin ada pertanyaan-pertanyaan buat mereka ofensif atau buat orang itu mungkin nggak apa, atau mungkin hangout sama teman gimana sih di sana dan lain sebagainya. Tapi ya itu sih adaptability, itu juga humbling juga menurut aku, karena ngerasa kayak kita jangan selalu mikir dunia yang harus adapt sama kita, tapi kayak kita mungkin harus adapt juga sama dunia ini. Keren, luar biasa. Berarti Keren, memang keren. benar-benar core value Gloria itu benar-benar kepake untuk Bermanfaat. bermanfaat luar biasa. Kalau memang benar-benar bukan cuma hafalan ya, benar-benar kita pakai sesungguhnya. Mungkin ada pertanyaan lain. Kalau misalnya pas SMA udah ada kepikiran belum apa buat kuliah gitu, atau mungkin prepare-nya dan lain sebagainya? Atau mungkin baru mulai kepikiran itu kapan, Pak Benyamin? Oh iya. Ya dulu pasti semua tahu kan kayak habis SMA kuliah gitu kan. Tapi mungkin dari SMP SMA udah mulai mikir mau ngapain gitu kan. Pasti banyak lah kayak ganti, aku ingat kelas 10 aku pengen belajar musik sama bisnis gitu mungkin kalau nggak salah. Terus kelas 11 mungkin mulai kayaknya tertarik sama teknik atau tertarik sama sains gitu. Kalau tadi pertanyaan kamu Vano tentang kayak persiapan, itu tadi aku bilang kayak mulai nanya gitu kan, aku mau ngapain. Kayak semua kuku aku punya 4 saudara, semua lebih tua. Ya mungkin aku masih nyadar gitu kan, jalan aku ya beda sama jalan mereka. Jadi aku masih cari tahu kayak kira-kira panggilan aku dalam dunia ini ngapain gitu. Terus ya itu mungkin dari awal-awal aku mulai nanya, dan mungkin aku pengen sekolah luar, gimana sih cari sekolah luar. Ya mungkin persiapannya selain ya yang pasti harus ya kayak persiapan bahasa, persiapan mungkin dokumen-dokumen penting atau kayak nggak tahu yang lain gitu. Tapi yang pasti mentalitasnya sih yang paling penting. Kayak benar-benar ya aku mau mencapai satu tujuan, nggak bisa ngandalin orang lain buat kayak bikin bawa aku ke sana. Aku harus tahu, aku itu harus belajar, aku harus cari tahu sendiri, aku harus mungkin banting tulang ya buat kayak belajar atau buat yang ngelakuin satu gitu. Gitu. Nah, ini kan maksudnya Pak Benyamin ini sudah S1, S2, sekarang jalan S3. Semua itu ngambil teknik mesin. Yeah. Memang pada saat kecil itu memang kepingin kah ngambil di situ, atau sebenarnya pada saat kecil itu pengennya jadi apa? Dokter kah atau apa? Ya pas kecil aku pengen jadi dokter darah, nggak tahu spesifik banget. Dokter darah. Ya, dokter jantung. Oke, dokter jantung. Dokter jantung, kok dokter darah. Oke. Tapi ya terus aku nyadar, aku kayaknya susah sih biologi. Tapi ya dari dulu kecil pengennya gitu, terus sempat suka musik banget lah. Terus ya main musik banyak, terus mungkin ini jadi karirku. Baru terakhir mungkin kayak aku kayak mungkin SMA lah, SMA 1, SMA 2 kayak aku suka kayak penerbangan gitu. Kayak aku ingat nonton film Interstellar. Terus kayak keren ya, kayak bisa kayak luar angkasa gitu-gitu. Terus ya mungkin itu yang jadi mikat aku buat kayak belajar penerbangan atau gimana sih kayak pesawat terbang dan engineering gitu-gitu sih. Keren. Jadi sih mau nanya nih. Boleh. What's like your goal in life gitu? Berat ya? Iya. Berat. Tanyanya berat. I think my goal in life is to is glorify God. I think itu kayak perjawaban yang klise banget, kadang-kadang orang kayak bukan sih kayak apa sih maksudnya gitu kan, kayak muliain Tuhan. Tapi kalau pikir-pikir sebenarnya kayak kita kadang sering mikir mungkin tokoh utama kayak hidup kita tuh diri kita sendiri. Tapi sebenarnya kan bukan, sebenarnya kayak Tuhan gitu kan. Kayak Tuhan punya rencana buat kita semua. Ya kalau misalnya aku jawab kayak aku pengen jadi ini, aku pengen jadi ini, aku pengen ngelakuin ini buat negara atau ngelakuin ini buat science atau apa gitu. Ya itu it's good. Those are good things gitu kan. Aku kayak respect sama orang punya goal gitu. Tapi apa ya, mungkin ya ini mungkin lumayan dalam, tapi sebenarnya hal itu kan transient kan. Kayak hal itu kayak sementara gitu. Kita bisa bikin penemuan yang paling keren banget di dunia, tapi kita mati atau mungkin beberapa generasi kita mungkin lupa gitu.
atau mungkin kalau ada yang ingat pun mungkin ya udah Ya udah. orang keren Iya. pintar ya udah selesai. Tapi ketika kita benar-benar ngelakuin ngabdiin hidup kita buat Tuhan, aku ngerasa itu hal yang abadi, yang eternal gitu sih. Keren. Keren keren. Mungkin FYI nih Pak Benyamin, masih ingat gak mungkin visinya Gloria? Ada 2 kata pertama Ayo. visinya Gloria. Enggak sih. Sama kayak tadi jawabannya Pak Benyamin, memuliakan Tuhan. Oke. Jadi bener-bener anak Gloria yang bener-bener Glorianya itu di sini. Iya. Luar biasa, bener. Nah, mungkin Pak Benyamin saya mau tanya. S2-nya itu kan Stanford ya? Oh, Itu kan juga bukan universitas biasa. Terus biasa. saya biasa. Oh enggak tahu. Oh, kalau saya baca nih di informasinya, GPA-nya itu kan 4. Nah, itu apakah kalau misalkan ya istilah anak sekarang sebelum ulangan itu pakai sistem SKS semalam atau 1 minggu sebelumnya baca itu gimana Iya, tuh iya. belajarnya itu gimana kok sampai 4 sempurna itu? Ya apa ya, mungkin aku orangnya tertarik gitu buat belajar terus yang paling susah orang kadang mikir kan oh makan apa terus Betul, Iya. betul. tapi yang lucu tuh kalau aku sebelum dulu pas di Jerman sih kalau sebelum ujian aku pasti makan mie instan dulu tuh sebelum ujian. Tapi Oh, ini. Enggak, Enggak, ini Tipsnya, harus tipsnya. ditiru. jangan. 2 bungkus mie instan. Terus katanya teman aku, Heeh. "Kok kamu ngefur?" Tapi enggak lah, maksudnya enggak ada hubungannya sama. Tapi kalau jawaban serius, enggak sih, SKS enggak lah. Tapi ya mungkin kayak aku penasaran lah. Aku orangnya penasaran, kayak aku pengen tahu gitu loh. Kadang-kadang kan aku nggak ngurus kayak nilainya bagus atau enggak, tapi kayak aku pengen bisa gitu loh. Aku pengen tahu gimana sih kok bisa kayak gini. Gimana sih nyelesain masalah ini sebenarnya gitu. Lagi atau ngerasa itu yang ngedorong aku sih buat kayak lakuin hal terus ke depan gitu. Tapi kalau kayak makan apa atau sistemnya apa, aku ngerasa semua orang pasti punya beda-beda gitu. Ada yang kayak lebih suka pressure buat mereka lebih tertekan buat belajar. Tapi ya kadang-kadang kayak gitu kan, kalau tertekan waktu tuh jadi belajarnya jadi cuman terconstrain gitu loh. Jadi kamu cuma belajar hal-hal yang bisa buat ujian kamu bagus, tapi bukan hal yang menuin curiosity kamu gitu. Misalnya gini ya kok, kan Koko nih jauh nih ke Jerman, ke US. Nah pernah nggak sih sekali-kali kayak ngerasa homesick gitu, pengen banget pulang tapi nggak bisa? Dulu awal-awal sering sih, maksudnya kayak aku yang kayak selalu kepikiran tuh pas ngerantau itu kayak di Indo gampang banget gitu semuanya, maksudnya mau ini ada, mau itu aja gitu kan. Lapar jam 12 malam tinggal Gojek terang bulan apa gitu. Cek lewat biasanya. Ya tapi pas di Jerman kayak nyadar gitu kan, nggak gampang itu, kayak mau kayak gitu juga mungkin mahal banget atau nggak bisa, nggak ada yang jual tahu jam 12 malam. Tapi ya itu sih mungkin yang bikin homesick. Mungkin makanan atau mungkin ya akses ke orang tua, mungkin mereka kayak bisa kasih comfort kalau ada hal yang susah. Tapi pas di sana kan kayak misalnya ada masalah visa atau masalah izin tinggal atau begitu, mungkin mereka nggak ngerti apa, mereka cuma bisa kita cuma bisa doain kamu. Kadang-kadang kan itu kayak aku merasa kayak dulu gampang apa gitu. Tapi ya I think it's also part of the experience as well. Being homesick and being uncomfortable. Pasti kan homesick atau kayak kangen orang tua tuh nggak nyaman, tapi yang ngerasa tuh kayak hal yang kayak seru juga gitu sih. Bisa benar-benar explore diri sendiri kita gitu, independen sama orang tua, bisa banggain mereka juga gitu kan dari luar gitu. Kalau kita mandiri mereka lo bangga pasti. Kayak aku ingat dulu pas awal-awal kayak aku cuma goreng telur, mama aku kayak keren banget bisa goreng telur. Oke, kalau saya tanya lagi tentang akademis nih Pak Benyamin. Kadang itu anak-anak itu selalu berpikir, siswa-siswa itu selalu berpikir, buat apa sih kita belajar ini? Buat apa sih kita belajar itu? Mungkin terutama buat apa sih belajar mat gitu loh? Apa yang bisa kita pakai? Ilmu apa yang bisa kita pakai di dunia? Gimana menurut Pak Benyamin, tanggapannya itu gimana? Ya itu pertanyaan bagus sih. Maksudnya kadang kayak aku nanya diri aku kayak ini belajar integral sesusah ini buat apa gitu kan. Belajar turunan susah ini ngapain? Ada kalkulator kan sekarang ngapain? Betul. Tapi kayaknya sebenarnya pendidikan yang kayak gitu tuh yang mau diajarin sebenarnya konsepnya kan. Bukan kayak kita bisa ngafalin turunan sampai ke berapa atau
seberapa cepat kita bisa nyelesain integral atau seberapa cepat kita bisa nyelesain masalah fisika gitu. Tapi benar-benar pengertiannya gitu loh yang mau diajarin gitu kan. Kalau tentang kayak kenapa sih mungkin yang nonton ini 10 tahun lagi lulus atau kerja mungkin nggak pakai turunan, cuma pakai Microsoft Excel sudah selesai gitu kan. Instan. Tapi sebenarnya yang aku ngerasa kayak yang diajarin pas SMA itu gimana kita pakai konsep yang kita diajarin sama guru, terus pakai itu buat nyesain masalah gitu. Kayak sebenarnya itu hidup tuh kayak gitu kan. Kayak kita belajar sesuatu, terus kita pakai itu buat nyesain masalah gitu. Nggak cuma kayak ngafalin, nggak cuma tahu ini konsepnya apa, tapi benar-benar dipakai gitu. Jadi aku ngerasa itu sih yang kayak dilatih selama sekolah. Dan kalau kita belajar math, belajar fisika, belajar biologi, ekonomi atau sejarah pun itu diversifying our knowledge kan. Jadi kayak kita nggak cuma tahu matematika doang, kita nggak cuma tahu fisika doang, tapi benar-benar pengetahuan macam ini aku bisa pakai juga buat hidup aku gitu. Berarti mungkin lebih melatih ke mindsetnya ya Pak. Aku rasa Mindset gitu sih, ya. berpikir. Oke. Speaking of which, kayak pelajaran kesukaannya aku Benyamin apa ya? Ada guru matematika loh. Dulu ya mungkin ya susah sih milih antara math sama fisika. Luar biasa. Mungkin dulu fisika sih. Ini Loh. sudah. Emangnya kan dipakai juga Bu. Iya. Kenapa kok sampai menggilai sampai ke fisika gitu? Ya aku ya menggila itu kata yang pas sih. Lu bener. Soalnya dulu aku juga nggak ngerti sih, dulu tuh aku suka ke toko buku beli buku fisika. Saya nggak ngerti kenapa juga. Jadi mamaku bingung, kenapa ngapain aku? Jadi aku di rumah sekarang mungkin udah dirombeng ya, nggak tahu tapi Dirombeng. buku fisika dasar kuliah gitu. Aku beli pas SMA, terus sama buku kimia dasar. Aku suka koleksi gitu loh. Aku beli terus saya baca gitu. Kalau misalnya kan Koko ini kan sekarang kuliahnya jauh toh di luar negeri gitu. Pernah nggak? Kan banyak tuh culture yang mungkin kurang baik. Nah, kan kita tahu juga nih kalau misalnya Koko ini perjalanan dan imannya nih kuat. Nah, gimana sih tuh bisa sampai ke tahap yang kayak gitu? Ya aku ngerasa kayak dimanapun juga mau di luar di Amerika atau di Jerman atau bahkan di Indonesia juga pergaulan tuh bisa ngefek banyak gitu kan. Kita bisa bisa lah kita nemuin diri kita sendiri di ya komunitas yang kurang baik gitu atau yang nggak bangun. Menurut aku emang kuncinya ya aku selalu percaya Tuhan pasti nyertain kita gitu dan penyataan yang dia kasih itu bisa berupa kayak komunitas di sekitar kita gitu sih. Jadi kayak jawab pertanyaan kamu, ya aku ngerasa cari teman-teman atau kayak punya banyak teman yang nggak harus punya agama yang sama tapi benar-benar worldview yang sama gitu loh. Bisa aja kayak punya agama sama tapi value yang dijunjung itu beda gitu. Yang ngerasa ya surround yourself dengan orang-orang yang ya bisa bangun kamu gitu secara karakter dan secara iman dan ya secara apapun gitu sih. Aku ngerasa itu yang penting banget. Gampang banget buat aku bisa jatuh atau mungkin kan kalau nggak pergaulan bebas pun mungkin aku bisa kayak yaudah aku addicted sama kerja gitu atau ngelakuin hal yang lain gitu. Tapi teman-teman aku yang bikin aku kalau bahasa kerennya itu unhinged gitu. Jadi kayak benar-benar kalau aku mungkin udah mulai kacau atau mulai kayak terlalu fokus kerja atau mungkin terlalu nggak ngelakuin hal yang nggak benar, mereka ngingetin aku buat jangan yang kembali yang benar gitu sih. Berarti kalau kita simpulkan itu tidak benarnya Pak Benyamin adalah terlalu banyak kerja dan terlalu banyak belajar. Kadang-kadang karena saya bisa sih kayak aku kayak pingin ada deadline so kayak sudahlah aku nggak ngurus lain semuanya aku cuma kerjain apa gitu. Kadang-kadang kan ya kayak kerja juga bisa jadi berhala gitu kan. Mungkin ya kita ngomongin berhala bisa jadi kayak tentang nggak tahu hal seksual atau apa gitu tapi sebenarnya berhala itu kan kayak apapun yang bukan Tuhan gitu kan. Ketika Tuhan ngasih kita kerja atau mungkin hal yang lain juga itu bisa jadi baik tapi ketika itu jadi yang utama, jadi yang ultimate buat kita itu jadi berhala gitu kan. Jadi mungkin kerja juga bisa jadi hal yang nggak baik juga gitu kalau kebanyakan. Oke, mungkin Bel. Respect. Jadi kan tidak semua orang itu bisa gampang bergaul ya kok. Nah, kalau misalnya kayak gitu, apakah kok ada solusi gitu? Kalau kayak mungkin kayak di tempat luar mungkin mungkin berteman sama orang lain atau orang luar gitu ya.
Ya ngerasa mungkin apa ya? Jadi kalau aku ngerasa kayak mungkin willing to sympathize with them. Kayak kita tahu mungkin orang yang kita lagi ngomong sama dengan sekarang itu punya background yang kayak beda banget sama kita sebenarnya gitu kan. Dan mungkin apa yang mereka laluin dalam hidup itu beda banget sama apa yang kita lakuin. Bisa lebih susah, bisa lebih mudah. Tapi kita kalau kepingin atau willing, rela untuk kayak aku ngerendahin hati aku supaya bisa ngerti dia lebih baik, apapun yang dia yang udah laluin, itu menurut aku satu kesempatan buat bisa ya berteman atau punya hubungan yang baik sama mereka gitu sih. Jadi being humble juga, jangan yang kayak sok-sok gitu. Mungkin orang ini kamu ngerasa ngeliat kayak nggak penting buat kamu atau kayak nggak ada hubungannya sama kamu, tapi being humble sama kayak benar-benar ngeliat oh ya orang ini juga bisa ya maksudnya nggak jangan lihat untungnya dari orang itu untuk pertemanan kamu, tapi benar-benar oh ya aku bisa mengasihi dia lebih gitu sih. Mungkin satu pertanyaan Pak Benyamin. Kadang itu kalau kita di luar, apalagi misalkan kita tidak bareng dengan teman kita ya Kak, bareng dengan circle kita di luar negeri, perlu gak sih kita merasa takut? Waduh, apakah aku di sana punya teman? Nanti kalau aku punya teman gimana? Apakah mungkin ada sudah komunitas? Terus gimana kampung komunitasnya itu mungkin bisa dikasih tipsnya mungkin Kak? Iya. Ya aku ngerti sih, aku juga dulu mungkin ngerasa takut mungkin di sana, apalagi aku pas ke Jerman itu ya, ngomongnya bahasa Jerman ngeri lah, maksudnya Jermanku sefasih itu apa buat kayak ngomong sama mereka, pasti mereka ngetawain aku pas aku nggak ada kayak apa gitu. Tapi sebenarnya orang nggak pernah, ya kok ada pun orang kayak gitu ya mungkin orang-orang yang nggak worth buat jadi teman gitu sebenarnya kan. Aku ngerasa ketakutan itu valid, aku bisa ngerti ketakutan itu, tapi pertanyaannya adalah kayak sampai kapan kita mau takut dan kita nggak mau explore atau maju gitu kan. I think semua hal bisa bikin takut-takutin lah, kayak nggak mau kesini karena ada itu, nggak mau ngelakuin ini karena ada itu. Tapi pertanyaannya kayak apakah kita yang bikin ketakutan itu buat diri kita atau benar-benar ketakutan itu yang beneran harus dipikirin gitu loh. Kadang-kadang aku ngerasa kita banyak ngeles lah kalau bahasa Surabaya kan, kayak alasannya ini aku takut apa gitu. Tapi ya sebenarnya kalau kita berani, kayak confidence-nya itu, kalau ada confidence yang bisa ditunjukin itu sebenarnya hal yang orang-orang respect gitu. Kalau kita lihat di Instagram banyak orang belajar bahasa, orang respect karena mereka confident buat kayak ngelakuin itu kan. Bukan karena mereka fasih banget, tapi mereka confident buat ngelakuin itu. Dan aku ngerasa kayak teman-teman aku di sana kayak respect sama aku, kayak oh mereka bisa ngeliat aku Inggris atau Jerman bukan bahasa utama aku, tapi aku mau belajar dan mau buat kayak confident buat ngomong sama mereka, dan mereka respect tentang hal itu. Mereka nggak pernah kayak ngerendahin aku, grammarnya kurang bagus ya atau apa. Tapi karena mereka ya lihat confidence aku dan melakukan itu. Jadi kok Benyamin tadi udah mention tentang confidence ya. Nah, how can we get that confidence gitu? Any tips on that? I think gaining confidence is a hard thing. Kayak mungkin bahkan kayak tahun lalu aku juga kadang-kadang lacking confidence sama ya nggak tahu ya, mungkin banyak teman-teman aku juga yang bahkan udah di Stanford gitu kan, kayak bahkan ke sekolah prestisius, kadang-kadang confidence mereka juga hancur karena apa. Mau ngerasa juga kadang aku mungkin kalau ngerasa aduh kerjaanku kok nggak lengkap ya atau nggak selesai, nggak confident juga gitu. Tapi ya nggak tahu sih, mungkin ngobrol sama temen. Tapi kayak secara personality aku ngerasa ya mungkin confidence itu kita bisa miliki kalau kita benar-benar percaya Tuhan tuh nyertain kita gitu sih. Kalau kita confidence tuh bukan tentang kayak aku tahu aku pasti sukses. Tapi confidence tuh tahu kayak ya aku bisa ngelakuin yang terbaik gitu. Kalau aku sukses atau gagal, aku paling baik atau nggak paling baik, itu menurut aku secondary gitu loh. Confidence adalah tentang kayak oh ya aku bisa ngelakuin dengan baik gitu. Jadi yang ngerasa kayak punya mentalitas itu tuh yang penting. Kadang-kadang kita kayak block karena ngerasa oh aku nggak bisa jadi yang paling baik, oh aku lebih buruk pada dia, oh aku nggak bisa nilainya lebih bagus dari dia, aku nggak bisa ke sekolah yang bagus karena atau aku nggak bisa ngomong sama orang luar atau dan lain sebagainya gitu. Tapi sebenarnya kan ya itu yang ngalangin kita buat maju. Kita udah punya mind block itu ya emang beneran pasti nggak kayak gitu loh. Kalau aku mikirnya nggak bisa masuk Stanford ever, ya nggak bakal masuk gitu kan. Tapi kalau kita punya mentalitas mungkin nggak bisa, tapi kayak ya aku mau coba gitu, mungkin aku bisa. Itu ngerasa yang penting sih menurut aku. Dulu kayak aku cerita juga,
pas SMA nggak kepikiran masuk Stanford. Aku ngerasa itu kayak impian gila yang nggak mungkin gitu. Tapi perlahan-lahan ngerasa mungkin bisa. Aku mau nyoba, aku mau daftar. Kalau aku pas daftar Stanford mikir nggak bisa masuk Stanford, nggak confident punya Stanford, ya nggak bakalan masuk Stanford gitu kan. Tapi karena aku ngerasa ya aku mau coba gitu. Itu sih menurut aku. Berarti mungkin nggak ya Pak Benyamin, kita itu bisa percaya diri ketika kita mempunyai ilmunya, atau mungkin memang ketika kita percaya Tuhan menyertai kita bisa pede, atau mungkin ada basic lain misalkan oh aku tahu sesuatu tentang ini nih, aku bisa jadi confidence atau gimana misalnya itu. Ya aku ngerasa kayak confidence and humility itu it's not opposing each other. Kayak kadang orang ngerasa aku confident, atau aku humble. Karena sebenarnya bisa dua-duanya bareng gitu loh. Jadi untuk menjawab pertanyaan kamu kayak ya confident nggak berarti kayak sombong gitu. Nggak berarti ngerasa orang-orang ini bodoh semua atau orang-orang ini nggak bisa semua. Tapi benar-benar ngerasa aku mau ngelakuin yang terbaik. Kalau aku confident aku bisa, ya aku mungkin bisa gitu. Kalau enggak pun ya nggak apa-apa. Jadi kayak itu selalu mentalitas aku sih. Kalau aku bisa confident dengan mungkin aku bisa mencapai yang aku mau. Tapi kalau enggak pun ya aku percaya Tuhan juga tetap menyertai gitu loh. Aku kalau misalnya aku confident aku daftar Stanford bisa keterima, tapi kalau nggak keterima pun ya aku percaya Tuhan berarti nggak benci aku. Berarti kayak Tuhan tetap nyertain aku tetap. Luar biasa. Oke, mungkin ada pertanyaan terakhir dari Stefana atau Bel. Mungkin bisa kasih gini nih pesan-pesan buat teman-teman kita yang di SMA Gloria. Ya tadi apa ya, aku ngerasa kayak selalu kembali ke hal ini, tapi ya aku ngerasa semua orang tuh bukan accident, nggak ada yang kayak namanya kecelakaan gitu. Semua orang aku ngerasa Tuhan sertain dan memberi kayak satu panggilan masing-masing dalam hidup mereka. Panggilan itu bisa beda-beda, tapi jangan pernah ngerasa kayak panggilanku pasti ini, jadi kayak aku nggak perlu kayak mikir lagi gitu. Aku ngerasa kayak Tuhan seneng kalau misalnya kita benar-benar kayak mikir apa sih panggilan kita dari Dia itu, dan tekunin dan kayak ngelakuin gitu sih. Jadi aku ngerasa pesan aku adalah ya jangan go with the flow, be confident in yourself, and ya maksudnya kayak benar-benar selalu ya apa ya, berserah sama Tuhan. Kayak apapun yang terjadi pasti aku ngerasa Tuhan sertain gitu. Kalau kita benar-benar serius kayak cari tahu apa sih panggilan kita gitu. Keren. Luar biasa ya teman-teman. Jadi dari podcast ini kita bisa belajar banyak hal, bahwa kita sendiri pun itu bukan siapa-siapa. Meskipun kita bisa melihat bahwa dari Pak Benyamin ini GPA-nya sempurna terus, ya luar biasa. Tapi seseorang yang sangat rendah hati sekali, seseorang yang selalu mengandalkan Tuhan, seseorang yang selalu percaya sama proses, bahwa kita diajarkan sesuatu oleh guru-guru kita. Andai kata suatu saat pun kita berada di posisi yang kita merasa kita lebih pintar daripada guru kita, tapi bahwa semua itu ada prosesnya. Kita tetap masih harus menaruh respect, ya. Apalagi core value Gloria luar biasa, masih melekat di hati Pak Benyamin mungkin, ya. Masih melekat, bahkan masih hafal. Ya. Mungkin ada tambahan dari Bel. Nggak ada sih, udah bagus sekali kok Benyamin. Oh, thank you. Mungkin sudah luar biasa. Jadi kita bisa belajar banyak hal, bahwa kita harus selalu mengandalkan Tuhan dalam perjalanan ataupun proses hidup kita. Jadi ya luar biasa sekali. Mungkin kita tutup dengan jargon awal kita. Sudah siap? Tarik nafas dulu. Oh iya. Iya. Balik. Set dulu baru sip. Oke. Mungkin Stefano yang ngomong. Ngomong apa nih Pak? Wah, dibalikan lagi ke aku ya. SMA Kristen Gloria 1 Podcast pasti set sip.